Pemirsa, hujan yang terjadi pada Minggu 2 Maret 2025 merendam lebih dari 50 rumah di kawasan Kebonpala, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selain karena luapan Kali Ciliwung yang tak jauh dari permukiman, banjir terjadi karena bendungan Katulampa yang berada pada status siaga 3 sejak Minggu 2 Januari 2025. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada reporter kami Andrew Pakpahan dan juru kamera Febri Indra langsung dari Kebonpala, Jakarta Timur. Silakan Andrew dengan laporan Anda. Ya, Lintang dan pemirsa, betul sekali lebih dari 100 rumah warga terendam banjir mulai dari ketinggian 30 cm hingga lebih dari 2 meteran di daerah Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara sejak Minggu 2 Maret 2025. Betul sekali seperti yang Anda katakan tadi, banjir terjadi karena selain luapan Sungai Ciliwung yang bersampingan sangat dekat sekali dengan pemukiman warga, banjir terjadi juga karena status dari bendungan Katulampa yang sudah berada pada siaga 1 yang mengakibatkan banjir dengan ketinggian, kalau di tempat saya berada saat ini, kurang lebih di ketinggian betis orang dewasa atau sekitar ketinggian 60 cm di tempat berada saya saat ini. Tapi di belakang kami ada ketinggiannya bervariasi, yang paling dalam itu lebih dari 2 meter. Akibat banjir ini, aktivitas warga tentunya lumpuh, mereka tidak bisa beraktivitas normal seperti biasanya, dan mereka banyak yang pergi untuk mengungsi ke tempat evakuasi yang ada di 2 titik, yaitu yang pertama ada di SD 01 Kampung Melayu dan yang kedua ada di Kelurahan Bidara Cina. Namun sebagian besar warga ada yang memilih menetap untuk tinggal di rumahnya, karena rumah mereka memiliki 2 lantai atau tingkat begitu ya, sehingga mereka bisa tinggal di lantai 2 rumahnya, dan tentunya barang-barang berharga mereka, barang-barang yang bernilai tinggi juga diangkut ke lantai 2-nya untuk melindungi barang-barang berharga mereka. Dan untuk bermobilisasi ada sejumlah bantuan seperti dari bantuan pasukan Polri yang memberikan perahu kano atau perahu karet agar warga yang menetap di rumahnya tetap bisa bermobilisasi. Perahu ini menarik karena mereka menjemput warga dari rumah ke rumah yang terendam banjir mulai dari 1 meter hingga lebih dari 2 meter. Kemudian warga diantar ke tempat kering yang menuju akses jalan utama atau jalan raya. Dan untuk mengetahui sebetulnya seperti apa bantuan yang diberikan oleh tim Satuan Polri ini, telah bersama kami ada Bapak Ali Hajar, AKP Ali Hajar selaku PS Kasih Pamat Ditsamata Polda Metro Jaya. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Ali. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, sehat selalu. Oke, Pak, boleh diceritakan kondisi terkini mengenai banjir yang ada di daerah Kebonpala ini? Karena sepertinya sudah mulai meninggi kembali ya. Apakah ada betul posisi yang meninggi di daerah Kebonpala ini, banjir di daerah sini Pak? Sementara pantauan kita di RW 13, air bertahan di kisaran 195 cm yang di depan, tapi yang di bagian belakang itu mencapai 2,5 meter, demikian. Oke, berarti betul tadi yang saya katakan sampai 2 meter lebih ya banjir di daerah Kebonpala di sini ya. Kemudian kami ingin bertanya mengenai proses bantuan, mengenai perahu yang disalurkan dari tim Satuan Polri. Ini mekanismenya seperti apa Pak? Apakah ada screening terlebih dulu untuk menentukan titik-titik mana saja yang kira-kira harus segera dibantu untuk warga dievakuasi? Sementara anggota kita berputar, berpatroli, jadi warga yang minta bantuan langsung kita evakuasi. Sementara yang dievakuasi itu lansia dan balita, demikian. Oke, mereka dari mana saja atau jaraknya sejauh apa Pak dari jalan utama sampai ke akses mereka yang terputus atau rumah mereka yang tergenang banjir? Jaraknya itu berapa jauh Pak? Dari kediaman warga menuju akses yang yang tidak tergenang banjir sekitar bervariasi antara 50 meter sampai 100 meter. Demikian. Oke, jadi lumayan agak jauh ya dari akses utama dan rumah warga di sana.
Oke, kalau untuk proses evakuasinya sendiri, tadi saya lihat ada tim dari Polri yang sangat luar biasa sekali sampai sedadak begitu terendam air untuk membantu warga dengan perahunya. Ini prosesnya bagaimana Pak? Apakah sulit Pak? Karena kan tidak tahu ya kita ada lobangkah di jalan atau ada selokan. Ini bagaimana proses evakuasinya? Apakah sudah melakukan riset terlebih dulu sebelum melakukan bantuan? Betul, evakuasi memang sangat sulit kalau di air karena kita tidak tahu situasi di dalam air. Cuman kita kalau tidak banjir, kita selalu berpatroli. Rekan-rekan ini dari anggota saya patroli biar tahu situasi kering. Jadi ketika banjir kita sudah mengetahui di mana ada letak cekungan ataupun ada kawat ataupun kabel demikian. Oke, kalau untuk listrik sendiri, ini apakah sudah ada pemadaman? Karena kita lihat sendiri banjir tinggi juga di daerah sini Pak. Apakah ada pemadaman atau sudah dipadamkan dari pagi atau kemarin malam? Untuk listrik, awal kita datang itu belum dipadamkan. Tapi ketika kita patroli lebih dalam, kita pantau itu meteran sudah tinggal 2 jengkal. Akhirnya kita mengimbau kepada warga agar supaya mematikan listrik. Kebetulan juga kita sudah koordinasi dengan petugas PLN agar segera dipadamkan. Sementara waktu ini listrik sudah dipadamkan demikian. Oke, listrik sudah dipadamkan untuk meminimalisir berbagai macam risiko yang akan terjadi ya. Oke, kalau untuk tim Bapak sendiri selain menyediakan bantuan kano atau perahu, apakah ada kira-kira bantuan lain yang akan diberikan kepada warga yang terdampak Pak? Sementara kita hanya bisa membantu perahu kano dan ban demikian. Untuk bantuan-bantuan yang lainnya nanti mungkin kita koordinasi dengan instansi terkait. Demikian. Oke, sejauh ini apakah masih ada warga juga Pak yang menetap di rumahnya? Karena kita lihat juga masih banyak warga yang berada di depan rumahnya untuk memantau kondisi terkini Pak. Untuk sementara yang di rumah, bertahan di rumah masih banyak. Karena ya mengingat ada 2 lantai sehingga merasa aman untuk dievakuasi, jadi mereka tidak mau dievakuasi. Demikian. Oke, karena mereka memiliki 2 lantai sehingga mereka masih memutuskan untuk menetap di rumahnya dan tinggal di lantai 2 rumahnya ya. Oke, kalau bantuan dari logistik untuk bantuan pangan begitu, apakah sudah mulai kelihatan ada yang disalurkan Pak? Untuk di rumah warga sementara belum ada. Mungkin di tempat pengungsian mungkin ada di SD 01 di atas demikian Pak. Oke, baik. Apa harapan Bapak untuk warga yang terdampak bencana agar mereka bisa tetap kuat dalam menjalani hari-hari dan bisa tetap tabah ya di tengah bencana banjir ini? Harapan kami sebagai anggota Direktorat Samapta mengharapkan warga yang terkena dampak banjir ya bersabar. Ya mungkin ini berkah bulan puasa. Demikian. Oke, baik, kita harapkan ini menjadi sebuah tantangan di tengah bulan Ramadan ya bagi warga agar bisa lebih sabar lagi dan bisa lebih mensyukuri keadaannya dia meskipun mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, itu dia perbincangan kami dan juga diharapkan pemerintah terus memberikan perhatian dan bantuan kepada warga yang terdampak bencana sehingga mereka bisa merasa teringankan bebannya. Dan tadi sepanjang kami meninjau lokasi ini, kami juga melihat ada keberadaan Wakil Gubernur Jakarta yaitu Rano Soekarno yang sempat datang, tetapi sayangnya mereka, maksud kami Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak sampai meninjau atau melakukan inspeksi langsung ke tempat yang banjir. Pak Rano Karno hanya berada di tempat yang kering yang ada di atas dari pemukiman ini. Dan dari statement yang beliau ungkapkan tadi menyatakan ingin segera menanggulangi banjir ini dengan cara 2 step atau 2 tahapan. Yang pertama adalah ingin melakukan pengerukan Kali Ciliwung sedalam-dalamnya dan secepat-cepatnya maksud kami untuk bisa mengurangi debit air yang ada di Kebon Pala. Dan yang kedua rencananya
Pemprov DKI Jakarta juga akan merelokasi warga ke Rusunawa yang ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan agar mereka bisa memiliki kesehatan yang baik ya, karena tadi sepanjang jalan kami juga meninjau banyak sekali Lintang dan pemirsa sampah-sampah yang berserakan yang menggenangi banjir. Bahkan tadi kami sempat meninjau ada kecoa dan tikus juga yang sering menempel di tubuh kami. Namun itu sudah menjadi hal yang biasa bagi warga di Kebonpala ketika rumah mereka terendam oleh banjir. Dan warga juga terus meminta kepada pemerintah untuk menanggulangi bencana ini karena selalu terjadi di awal tahun atau akhir tahun, terutama pada musim hujan, banjir selalu. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kebonpala, Jakarta Timur. Kembali ke Anda Lintang di studio. Baik, Andrew, lalu bagaimana kondisi anak-anak yang di sana? Masih banyak sekali, tadi saya lihat di tayangan bahwa anak-anak masih berada di rumah mereka masing-masing. Apakah banyak dari keluarga mereka yang tidak ingin direlokasi ke tempat pengungsian, Andrew? Baik, bisa kami gambarkan juga saat ini masih banyak anak-anak yang beraktivitas di rumahnya. Sebagian besar mereka juga diliburkan karena banyak barang-barang sekolahnya yang terendam sehingga mereka tidak dapat pergi ke sekolah. Dan bisa kami gambarkan juga sebetulnya di belakang kamera ada banyak sekali anak-anak yang tidak sekolah karena mereka terbatas sekali aktivitasnya akibat banjir yang merendam rumahnya. Dan saya akan mencoba bertanya kepada salah satu anak-anak yang ada di belakang kamera. Ikuti saya, Lintang dan pemirsa. Oke, sepertinya adik-adik yang ada di belakang kamera merasa malu. Kita akan coba ke warga kalau begitu pemirsa. Warga yang terdampak oleh bencana banjir ini ada banyak sekali karena ada ratusan rumah warga yang terendam banjir. Kita akan coba tanya satu persatu. Selamat siang Ibu. Ibu namanya siapa? Feni, Ibu rumahnya terendam banjir juga kah? alhamdulillah enggak, saya di atas. Oh, Ibu aman berarti ya? Oke, Ibu Feni aman. Kita akan coba lagi cari warga yang terdampak bencana. Ibu, namanya siapa Ibu? Ega. Ibu Ega. Ibu Ega. Oke, salam kenal kami dari Dai TV Jakarta. Ibu, kalau boleh tahu rumahnya terendam banjir. Segini Pak. Cok sono, di belakang musola Takwa. Seleher, luar biasa. Tinggi sekali Ibu. Lalu saat ini bagaimana Ibu buat bisa bertahan? Di mana tinggalnya juga? Ya di situ. Jadi saya sementara di sini aja. Oke, jadi Ibu berada di sini untuk bertahan ya? Ya. Kemudian untuk bantuan pangan, untuk makan sehari-hari, kemudian pakaian, apakah sudah ada bantuan yang disalurkan Bu? Oke, harapan Ibu agar pemerintah juga memberikan bantuan. Itu yang saya maksud. Ada bantuan untuk warga sini yang kena kebanjiran. Yang paling berat, paling burukkah banjir di kampung Pulo ini? Maaf, maksud kami ini yang paling sebelumnya pernah terjadi. Sudah sering kali. Lagi tahun berapa tuh yang sampai luber itu. Bukan sekarang aja. Tahun kemarin begitu juga. Sama. Oke, berarti ini sudah langganan lah ya di akhir atau awal tahun biasanya. Biasa, kalau yang belum biasa emang kaget. Tapi kalau yang sudah biasa enggak kaget. Udah jadi langganan jadi udah biasa ya Bu ya. Lagi gitu. Lalu gimana untuk barang-barang berharga Bu? Ini kan Saya sih nggak ada barang-barang berharga. Cuman hanya yang nggak apa-apa. Yang penting nyawa gitu aja. Kalau perabotan antara apa gitu ada uang bisa beli. Kalau nyawa nggak ada harga kan. Kalau udah hilang ya hilang gitu aja udah. oke baik, jadi harus memprioritaskan nyawa terlebih dulu, barang-barang bisa belakangan ya, karena nyawa tidak tergantikan ya. Nah, nggak nyawa. Kalau perabotan bisa ada uang bisa beli gitu aja. Gitu. Baik, terima
Ya, itu dia pemirsa perbincangan saya dengan salah satu warga yang terdampak bencana. Ia juga mengungkapkan bahwa banjir ini sudah menjadi langganan bagi dirinya setiap di awal ataupun akhir tahun, sehingga mereka sudah beradaptasi, sudah biasa, dan sudah bisa melakukan mitigasi bencana ke tempat yang aman. Tetapi mereka juga berharap adanya bantuan dari pemerintah agar banjir ini tidak menjadi masalah pelik untuk mereka dan menjadi masalah yang merugikan ekonomi mereka dan kesehatan mereka. Demikian yang bisa kami laporkan, kembali ke Anda Lintang di studio. Oke, baik Andrew, kita harapkan juga warga di sana dapat kembali beraktivitas ke semula dan juga mereka sehat dengan di tengah menjelang bulan Ramadan ini. Terima kasih Andrew dan juga juru kamera Febri Indra melaporkan langsung dari Jakarta Timur.